jadi yang terhormat. Nah, D-nya tidak disebutkan lagi. Jadi D boleh dihilangkan. Jalan Daksina Pati Barat, Rawamangun. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra. Ada juga ini yang terhormat berumum sudah digunakan ya. Nah, ini contoh penulisan benarnya. Jadi kalau mau rapi, font hurufnya disamakan semua. Kalau tadi kan Dr. Andes Ambaini Surananya dikapitalkan Ambaini Surananya. Ada yang bertanya tadi. Sebaiknya memang dituliskan sama dengan font yang mengikuti. Kalau awal kapital ya awalnya saja yang kapital. Nah, ini adalah salam pembuka Bapak Ibu. Salam pembuka ini digunakan sebagai tanda hormat ya. Dicantumkan di sebelah kiri satu garis tepi dengan hal. Dicantumkan huruf pertama kapital. Maaf, menggunakan huruf pertama huruf kapital. Misalnya dengan hormat berarti D-nya kapital, hormatnya diawali dengan H kecil, H biasa. Dan diakhiri dengan koma. Mengapa diakhiri dengan koma? Karena salam pembuka ini menunjukkan bahwa kita baru saja memulai obrolannya, baru memulai pembicaraannya. Sehingga kalau di titik selesai dong ya Pak Bambang. Jadi kita gunakan tanda koma yang menunjukkan bahwa percakapan ini belum selesai, baru diawali saja. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, Saudara Ali, koma, Saudara Ali yang terhormat, Bapak Ali yang terhormat, Dr. Ali yang terhormat, Profesor Ali yang terhormat, boleh dengan hormat, boleh dengan salam pramuka misalnya. Nah, kalau tadi ketentuannya adalah diawali dengan huruf kapital pada kata yang pertama Bapak Ibu ya. Maka untuk beberapa salam khusus ini tetap diawali, misalnya ini salam pramuka dengan huruf kapital pada kata yang kedua. Contohnya pramuka, salam Pancasila, ini P-nya tetap dituliskan kapital. Mengapa? Karena kedua salam tersebut ini sudah pramuka misalnya, ini adalah organisasi kepanduan dunia ya Pak. Sudah ada hak patennya bahwa penulisan diawali dengan huruf kapital. Kemudian sama Pancasila. Pancasila mau di posisi kalimat manapun, P-nya ditulis dengan huruf kapital. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan disamakan semua bahwa karena aturannya kata Bu Wuri, depannya saja yang kapital, belakangnya harus kecil. Kemudian begitu menuliskan salam pramuka, P-nya dikecilkan. Atau Pancasila, P-nya dikecilkan. Nah, ini malah nanti akan merusak tatanan bahasa hukum yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi salam pembuka tadi ya, boleh dengan silakan, monggo disesuaikan dengan yang digunakan di lembaga keuangan masing-masing. Catatannya tadi penulisannya diawali dengan huruf kapital pada kata pertama, kemudian huruf kecil pada kata kedua dan disendiri dengan tanda koma, bukan tanda titik. Lanjut. Nah, ini adalah paragraf pembuka surat Bapak Ibu ya. Pengantar isi surat. Jadi paragraf pembuka surat ini pengantar isi surat yang harus sejalan dengan substansi utama suratnya. Boleh menggunakan kalimat pengantar yang lazim. Misalnya tadi Bapak Ibu ada surat yang sudah dikirimkan kepada lembaga kita. Akan memberikan balasan sehubungan dengan surat kami tanggal ya, atau ada surat lanjutannya. Dengan ini kami mohon agar saudara. Nah, pastikan Bapak Ibu saat dalam surat ya, apabila Bapak Ibu akan menyapa seseorang, Bapak, Ibu atau saudara, ini ya, pastikan dituliskan dengan awal huruf kapital yang menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata sapaan, bahwa kita sedang mengajak berbicara seseorang atau mitra tutur melalui surat tersebut. Ya, jadi S-nya besar, kapital. Kalau S besar nanti S kecil yang ditulis besar jadi S besar juga ya Pak. Itu font dibesarkan ya. Iya, semua dibesarkan nanti jadi. Baik. Nah, boleh juga dengan nomor 2 ini ada contoh ya Bapak Ibu, beberapa contoh. Nanti kita akan mencoba untuk menelaah ragam kesalahan dalam bahasa surat. Dengan ini misalnya perkenankanlah kami melaporkan kepada Bapak pelaksanaan ujian dinas di lingkungan. Nah, boleh juga seperti itu. Bersama ini kami kirimkan contoh laporan teknis yang saudara minta. Dengan sangat menyesal kami beritahukan. Bapak Ibu tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa beritahukan ini tulisannya dipisah. Ya, karena mayoritas menuliskan beritahukan kemudian kerjasama ini selalu digandeng Pak Bambang. Nah, masih disambung tulisannya, padahal penulisan dua kata tersebut dipisah. Dalam rangka Disnatalis ya, ke-60 misalnya pada bulan Juni 2025, kami akan menyelenggarakan lomba pidato antar mahasiswa DKI Jakarta. Nah, ini nanti kita akan bahas secara rinci antar internal. Kami mohon bantuan saudara menyampaikan hal berikut kepada karyawan saudara.
Itu contoh kalimatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, pastikan Bapak Ibu dengan ini digunakan apabila surat tidak menggunakan lampiran. Jadi Bapak Ibu hanya mengirimkan satu surat, tidak ada lampiran, boleh menggunakan dengan ini. Namun bersama ini digunakan apabila surat menggunakan lampiran. Jangan terbolak-balik, jangan tertukar. Menyampaikan bersama ini kami sampaikan misalnya, tapi tidak ada lampiran yang menyertai. Ya, jadi kalau bersama ini berarti ada lampirannya. Kalau dengan ini berarti tidak ada lampiran yang disertakan dalam surat tersebut. Untuk surat balasan, surat Anda tanggal 12 September 2024. Nomor sekian ya. Tadi nomor perlu dicantumkan sebagai referensi supaya mitra tutur tidak salah menanggapi ke surat yang lain gitu. Sudah kami terima dengan senang hati. Bertalian dengan itu, berkaitan dengan hal tersebut, sehubungan dengan hal tersebut, itu boleh digunakan. Karena bertalian ini tidak umum digunakan ya Pak ya. Biasanya yang menggunakan hanya orang-orang bahasa saja gitu. Jadi ya, kalau yang umum sehubungan dengan hal tersebut, kemudian berkaitan dengan hal tersebut itu boleh. Sehubungan dengan hal itu boleh digunakan. Kami ingin menanggapinya sebagai berikut. Nah, ini adalah paragraf isi ya Bapak Ibu. Paragraf inti surat. Paragraf isi harus memuat pokok surat. Hindari singkatan atau istilah yang tidak lazim atau asing Bapak Ibu. Jadi saat kita bertutur ya atau berbicara baik secara lisan maupun tulisan pada lembaga tertentu atau pada komunitas tertentu atau pada populasi tertentu, hindarilah istilah yang tidak lazim atau asing begitu. Jadi pastikan bahwa mitra tutur kita paham dengan penggunaan bahasa yang kita sampaikan. Bagaimana Bu kalau kami harus memunculkan satu istilah yang memang itu harus ada dalam surat, tapi kita tidak tahu bagaimana menyampaikannya, begitu ya Pak Bambang. Kadang terjadi seperti itu Pak. Ada contohnya begini Pak, Bapak Ibu boleh kok menggunakan deskripsi atau penjelasan ya yang dapat dipahami oleh mitra tutur. Misalnya, saya tulis ya Bapak Ibu, saya izin. Misalnya, saya ingin menyampaikan bahwa perusahaan tersebut, mohon maaf Bapak Ibu kalau tulisan saya tidak cukup baik karena di posisi ya, bergerak pada bidang jasa boga. Nah, jasa boga ini bahasa Indonesia. Namun pada praktiknya masih banyak orang yang belum paham jasa boga itu apa sih? Belum familiar Pak. Belum cukup mengenal. Bapak Ibu boleh memberikan deskripsi untuk istilah yang lebih umum atau yang lebih berterima di masyarakat. Jasa boga itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Jasa boga adalah catering. Boleh diberikan dalam kurung untuk memberikan deskripsinya. Mohon maaf dengan catatan bahasa asingnya ditulis dicetak miring ya. Ini saya tidak bisa nyetak miring karena nanti kalau saya miring laptopnya ikut miring begitu menulis ya, karena dengan tulisan tangan begitu. Ya, ini catatannya ini dicetak atau ditulis miring gitu. Nah, ini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin memberikan istilah yang tidak lazim atau asing ya, boleh diberikan deskripsi untuk memperjelas apa sih maksudnya begitu. Ya, misalnya kalau di kementerian ini ada istilah uji kemahiran berbahasa Indonesia UKBI dalam kurung, jadi boleh diberikan dalam kurung. Baik, saya lanjut. Usahakan hanya satu masalah ya Bapak Ibu, satu paragraf satu masalah. Kalau banyak masalah namanya curhat ya Pak Bapak. Nah, ini usahakan dalam satu paragraf atau satu kalimat ini hanya satu masalah saja. Kemudian jika ada masalah lain, kemukalah pada paragraf yang berbeda ya, jadi ditutup terlebih dahulu di satu paragraf, kemudian lanjutkan pada paragraf yang lain. Kalimatnya hendaknya singkat tetapi jelas. Baik, saya lanjut ya Pak Bambang. Nah, inilah salam penutup Bapak Ibu, berfungsi sebagai rasa hormat penulis ya. Dicantumkan di antara paragraf penutup dan tanda tangan penulis menggunakan huruf kapital pada kata pertama dan berakhir dengan koma. Sama penulisannya dengan tadi salam pembuka. Jadi diawali dengan huruf kapital pada kata pertama dan berakhir dengan koma ya Bapak Ibu. Ya, ini contohnya salam taksim, salam kami, hormat kami, wassalam. Nah, wassalamnya dengan double S bukan dengan satu S.
Ini yang salah dengan T kapital, K kapital, ini adalah yang salah. Baik, salam penutup sudah. Kita berlanjut ke tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Karena kalau surat dinas sudah pasti ada komponen ini ya Bapak Ibu ya. Tanda tangan ini sebagai pengesahan pejabat yang berwenang. Biasanya Bapak Ibu di beberapa lembaga juga ada paraf ya, yang merupakan verifikasi dari pejabat lain yang posisinya lebih rendah daripada dari pejabat tertinggi yang ada di lembaga tersebut. Kalau Pak Sekda berarti mungkin ada kabag atau kasubag umum yang paraf, memberikan paraf begitu. Ini boleh memberikan paraf kecil saja di sebelah kanan misalnya. Cantumkan nama jelas penanda tangan di bawahnya. Menggunakan nama jelas bukan nama panggilan atau nama sapaan, apalagi nama samaran ya Bapak Ibu. Gunakan huruf kapital di setiap awal kata. Jadi yang digunakan adalah huruf kapital pada setiap kata yang mendahului nama tersebut ya. Cantumkan pula jabatan atau identitas lain apabila diperlukan. Jadi sifatnya tidak wajib, kalau diperlukan saja, dan kalau dicantumkan pun tidak salah, tidak menyalahi aturan. Kadang-kadang ada misalnya kepala dinas kemudian namanya, atau ada juga yang menuliskan pembina golongan sekian, begitu ya Pak ya, bisa begitu di surat. Ini boleh dicantumkan, jadi tidak menyalahi aturan selama tadi penulisannya benar. Dan pastikan Bapak Ibu penulisan NIP ini tidak diikuti tanda titik. Jadi siapakah yang masih menuliskan NIP dengan tanda titik? NIP, NIK ini tidak diikuti tanda titik atau tanda titik 2. Jadi langsung saja, jadi silakan saja NIP spasi angkanya yang dituliskan. Jadi tidak disertai tanda titik atau tanda titik 2 ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk identitas lain, misalnya di kop surat Pak Bambang, ini kan suka ada nomor telepon atau nomor faksimile atau alamat laman itu website ya Bapak Ibu. Laman ini langsung saya disebutkan laman bukan titik 2, tuliskan saja langsung nama tangannya. Karena ini adalah identitas, jadi tidak perlu menggunakan titik 2. Sama dengan nik Bapak, Ibu juga tidak menggunakan nik titik 2. Kecuali di deskripsi, misalnya saya bertanda tangan di bawah ini, nama, nik, jabatan, itu baru menggunakan titik 2. Tapi kalau di bawah tulis saja nik, nomor induk pegawai, nomor induk dosen, ini tidak menggunakan tanda titik 2 atau tanda titik 1. Begitu ya Bapak Ibu. Silakan dicek kembali di surat masing-masing apakah NIP-nya masih menggunakan tanda titik 2 atau tanda titik 1. Nah ini tadi Bapak Ibu ya penulisan tembusan. Pastikan arsip tidak perlu ditembuskan karena sudah jelas arsip ya harus disimpan. Jadi mengapa arsip harus ditembuskan?